Di kesempatan kali ini kita akan mencoba merakit sebuah baterai ya, yaitu baterai 24 volt yang nantinya akan kita gunakan sebagai suplai dari sebuah speaker portable. Untuk peralatannya atau komponen sudah kita siapkan. Ini ada modul BMS, ini dengan tipe, saya buka dulu untuk tipenya ya. Ini HX6S 12A atau 12 ampere. Dan di sini sudah kita siapkan untuk dudukan baterainya atau holder baterainya. Di sini kita siapkan untuk baterainya sejumlah 12 baterai. Ini baterai baru. Kita buka untuk contoh baterainya seperti ini ya. Untuk baterainya Lion MH 12383 ya. Untuk tegangannya sendiri ini per baterainya yaitu 3,7 volt 1800 mAh ya. Nanti kita akan rakit agar output yang dikeluarkan dari baterai yang kita susun ini kurang lebih di atas 20 volt ya, seperti ini. Dan satu lagi, ini ada kabelnya. Pertama-tama ini kita buka dulu untuk semua baterainya, kita susun di holdernya ya. Sekarang ini kita pasang dulu untuk baterainya. Kita pasang seperti ini. Ini ya, jadi ini kita susun positif, negatif, positif, negatif ya. Jadi modelnya kita seri seperti ini ya. Setelah kita pasang di holdernya, jadi tinggal kita perakitan atau penyambungan untuk BMS nya ya. Ini kita solderi terlebih dahulu ya, bagian platnya. Di sini kita solder menggunakan 60 watt ya, jadi biar mudah. Kalau 40 watt kelihatannya kurang panas. Seperti ini. Baliknya. Ini baterai kita menggunakan yang model flat ya, jadi untuk positifnya tidak nongol itu ya. Ada dua jenis kelihatannya, ada yang bagian positifnya nongol dan ada yang flat atau rata. Ini ya, sudah tersolder semuanya ya, seperti ini. Tinggal kita penjemperan untuk kabelnya. Untuk penjemperan di sini kita menggunakan potongan bekas kaki komponen ya. Kebetulan saya punya banyak bekas potongan kaki komponen, ya ini kita manfaatkan. Kita manfaatkan agar hasilnya juga lebih bagus dan rapi pastinya. Seperti ini. Di sini kita gunakan pinset ya, biar tidak panas.
tambahkan timah biar lebih kuat. Ini sudah terpasang. Ini saya coba buat sedetail mungkin agar dulur-dulur semuanya bisa merakit sendiri. Yang belum bisa merakit, yang sudah bisa merakit boleh disimak ataupun di skip ya untuk videonya ya. Ini sedikit kita percepat ya. Agar apa? Agar tidak banyak memakan waktu. Jadi ini langkah pertama untuk baterai kita paralel ya, kita paralel dua-dua dulu, nanti baru kita susun untuk serinya ya. Ya, ini untuk ke-12 baterai sudah kita paralel seperti ini. Jadi dua-dua kita paralel. Tujuannya apa? mAh-nya biar bertambah ya. Seperti ini. Lanjut kita seri ya. Kita seri dari awal negatif, berarti ini kita jumper seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau dulu-dulu semua punya potongan apa kaki komponen gini, enak nanti rakitnya seperti ini ya. Ganti dibalik, hubungkan sebelah sini. Usahakan perakitan serapi mungkin, tapi kalau ini menurut saya sudah rapi, tapi tidak tahu kalau menurut dulur-dulur seperti apa. Ini jadi ganti yang sebelah sini. Jadi kalau seri itu base positif ketemu negatif ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, atau dulu-dulu ada yang belum tahu, belum paham. Kita belajar bersama. Ini kita tengok-tengok di belakang, yang bawah takutnya nanti kita salah ya. Atas sudah 2, berarti ini kita putar ganti yang sebelah sini. Kita bikin sebelah sini. Ini tinggal yang terakhir ya, terakhir yang baliknya sini.
seperti ini ya. Untuk seri, penyambungan serinya sudah. Dan pastikan di bagian tepi kalau kita menyambung menggunakan besi atau tembaga atau apapun atau potongan kaki komponen, bagian ini jangan sampai ada yang lepas ya. Takutnya ini nanti yang negatif dan positif terhubung. Akhirnya apa? Baterainya konslet dan rusak. Seperti itu. Sekarang coba kita cek untuk tegangannya. Di sini keluar berapa volt ya. Ini untuk voltmeter sudah kita siapkan atau avometer. Kita set di tegangan DC ya. Di 60 volt. Ini kita lihat bagian negatif dan positifnya temu di sini ya. Kita cek tegangannya. Nah, sini. Di sini terukur 23,37 volt. Jadi 24 volt kurang sedikit ya. Ya, jadi ini untuk penyambungannya sudah benar. Seperti ini. Lanjutnya tinggal kita pasang untuk modul BMS-nya ya. Ini kita tambahi dudukan untuk BMS-nya. Jadi biar lebih rapi. Nanti kalau ada kerusakan dari salah satu baterai nanti kita akan kesulitan. Jadi kalau kita taruh di atas seperti ini, nanti kalau ada rusaknya tinggal kita tarik mana yang rusak. Seperti ini ya. Untuk lebarnya kita sesuaikan untuk lebar dan tinggi dari BMS-nya ya. Seperti itu. Ya, ini kita pasang double tip dulu ya untuk bagian belakang modul BMS-nya. Kita pasang dulu. Jadi kita tidak perlu repot pasang lem ya. Cukup tempeli satu saja. Seperti ini. Kita potong. Nah, seperti ini. Lalu kita buka, lalu nanti kita tempelkan di sebelah sini. Ini ya, untuk modulnya sudah kita pasang. Tinggal kita rangkai untuk pengkabelan dari mulai negatif sampai yang terakhir ke positif. Seperti ini. Setelah nanti kita rangkai, baru kita tes apakah tegangannya sesuai tegangan yang awal tadi kita ukur. Oke, kita lanjut perakitan. Ya, di sini untuk kabel kita menggunakan kabel 0,75 ya. Ini kita sambung dulu. Kita kupas. Ya. Kita pakai kabel serabut tembaga murni seperti ini. Pastikan kualitas kabel yang bagus ya, agar tidak ada penurunan kualitas untuk baterainya sendiri. Kita solder bagian ujungnya. Ya. Kita hubungkan yang pertama di bagian negatif ya, atau 0. Ini kita hubungkan di sini ya. Ini kita bacakan. Jadi dalam BMS ini sudah ada pin-pinnya. Ini untuk B min, untuk polaritas baterai min. Ini sini 3,7 volt, 3,7 volt, 7,4 volt, 14,8 volt, dan terakhir 18,5 volt. Seperti ini. Ini kita pasang terlebih dahulu untuk susunannya.
Ini untuk yang 3,7 volt, kita hubungkan yang 3,7 volt. Kita ukur. Kita potong. Kita kasih timah. Pastikan sebelum kita solder ke sini, ke BMS-nya, ini kita kasih timah dulu ya, biar bisa menempel dengan sempurna. Seperti ini. Ya. Sudah kita pasang. Ini untuk yang 7,2 volt ya. 7,4 volt. Kita pasang di 7,4 volt. Dari sini jika dulur-dulur semua ada yang masih kebingungan, bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa selalu dukung channel kami agar kami menjadi lebih semangat pastinya. Ini. Selanjutnya yang 11 ya. 11,1 volt. Ya, ini untuk penyambungan dari negatif atau 0 voltnya atau B baterai negatif sampai 18,5 voltnya sudah kita hubungkan, dan yang terakhir ini untuk yang 24 voltnya ya. Ini kita hubungkan di baterai positif. Baterai positif.
Ya, ini sudah kita pasang semua untuk pengabelannya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini belum kita rapikan. Sekarang sebelum kita rapikan, coba kita ukur dulu untuk tegangannya. Kita ukur di bagian sini ya. Kita ukur tegangannya. Kita menggunakan voltmeter digital di skala 60 DC ya. Kita ukur. Kita cek, semoga berhasil. Nah, ini sama kan? Jadi terukur di 23,36 volt. Jadi untuk outputnya atau tegangan yang dikeluarkan dan yang digunakan untuk charger nanti diambilkan dari satu atau dua pin ini ya, positif dan negatif ini. Seperti itu. Sekarang kita rapikan terlebih dahulu, nanti hasil akhirnya kita tunjukkan ya. Ya, dulu-dulu semuanya. Setelah kita rapikan kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini dulur-dulur sudah kita jelaskan perbagiannya tadi. Jika dirasa ada yang kurang jelas atau ada yang perlu dipertanyakan, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Insya Allah jika ada waktu nanti kita akan balas secepat mungkinnya. Seperti ini, semoga video yang singkat ini dapat memberi manfaat bagi dulur-dulur semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.